Kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, mengaku telah memiliki 13 novum atau bukti baru yang akan dibawa saat sidang peninjauan kembali atau PK. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengaku akan menggunakan salinan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan di sidang tersebut, yang telah didapat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Nantinya, salinan putusan pra-peradilan Peggy akan dijadikan senjata di sidang PK Saka Tatal. Diketahui, sidang PK Saka Tatal digelar pada 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Cirebon. Berkirim surat langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, ya, untuk meminta salinan putusan pra-peradilan Peggy. Itu putusan nomor 10 tahun 2004 Rapid. Sudah diberi salinan asli daripada yang permohonan kita dikabulkan langsung, dan hari ini kita akan berikan sebagai bukti juga untuk PK 2024 nanti di Kota Cirebon. Insya Allah saya optimis, kalau 100% saya optimis 1001%. Insya Allah. Karena walaupun kita optimis, tapi kalau tidak kehendak Allah, kita nggak takut terkabur gitu. Jadi karena kita juga melihat hakim aja di dalam pertimbangan putusan PG nya sudah kelihatan gitu. Jadi nggak ada lagi godaan mengatakan udah ada putusan pengadilan, dari putusan PG udah kelihatan kok bahwa perkara ini tidak maksimal, jaksanya tidak maksimal, MP21 perkara akhirnya jadi kegaduhan di sini, hakimnya juga asal ngidang aja, seadanya aja gitu. Pertama, kalian tahu kan bahwa perkara ini adalah perkara anak, terus pemerkosaan, tertutup semua. Kemudian yang disidang dulu adalah Saka Tatal. Nah, kalau Saka Tatal sudah disidang, ya, berarti peran utamanya nggak ada, hanya mukul satu kali. Tapi karena vonisnya hukuman seumur hidup, pembunuhan berencana, akhirnya nyerempetlah ke 7 orang yang lainnya. Kemudian dalam perkara awal di Pengadilan Negeri Cirebon, Ibu Titin sebagai pengacara hanya salah menulis bahwa perkara ini nomor sekian, nomor pendaftaran surat kuasa. Harusnya hakimnya dicek aja, oh sama, daftar surat kuasa ini perkara nomor itu diperbaiki. Hakimnya tahu nggak ponisnya apa? Karena perkara ini tidak pernah diperiksa, nomornya tidak ada, padahal nomornya sama. Nah, kemudian dikesampingkan pledoinya Bu Titin. Kemudian pada saat banding, itu pun tidak dikirim berkas bandingnya, memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi, akhirnya kalah lagi. Nah, di Mahkamah Agung kembali lagi ke situ gitu. Artinya di PK ini diharapkan bisa terbuka semuanya, Bang, ya? Karena nanti kan ya harus dibuka gitu. Karena selama ada orang yang tidak salah dihukum, tidak akan sempurna demokrasi Indonesia. Karena demokrasi itu ya adanya supremasi hukum, persamaan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Jadi kalau masih ada orang di penjara polisi, di lapas yang tidak salah dihukum, ya saya rasa akan ada cobaan. Nah, disinilah saja menyambut baik dari Kapolri sudah menurunkan tim Inspektorat Jenderal Polri untuk memeriksa perkara ini. Tapi saran buat Pak Kapolri, penyidiknya baru aja semua Pak. Gitu. Kalau masih yang lama ya tetap aja mereka selalu mengatakan ini sudah produk hukum pengadilan. Tapi itu harus polisi itu menjadi dokter hukum. Kalau ada yang sakit diobati, kalau perlu diamputasi. Jangan hanya membasmi ikan dari kepala atau ekor ke kepala, tapi amputasinya nggak apa-apa gitu. Ya memang benar nggak ada masalah, hanya beberapa orang aja kok. Rata-rata penyidik yang salah dulu udah pada meninggal, direkturnya, kasubditnya udah pada meninggal semua. Yang tinggal sekarang hanya orang-orang yang masih diberi kesehatan dan panjang umur aja. Bang, ada berapa novum yang diajukan PK Bang terus? Kalau saya baca terakhir itu mungkin 10 lah, bisa sampai 13 untuk perbaikan nanti. Termasuk
Sementara itu, Saka Tatal telah mengajukan perlindungan ke LPSK dan menjalani tes psikologi. Sebelumnya, pihak Saka Tatal juga telah mengirimkan surat permohonan perlindungan ke Kapolri hingga Mahkamah Agung.